Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Batam, Kepulauan Riau dianiaya hingga babak belur oleh majikannya. Korban awalnya lupa mengunci pintu hewan kandang anjing sehingga membuat majikan marah dan memaksa memakan kotoran hewan. Wanita ini lemah dan ditemukan luka lebam di sekujur tubuhnya setelah videonya viral meminta pertolongan pada tetangganya di Batam, Kepulauan Riau. Korban yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur dianiaya majikannya dan pembantu lainnya. Penganiayaan ini berawal saat hewan peliharaan milik majikannya berkelahi dengan anjing milik tetangga. Ternyata korban lupa mengunci pintu. Korban langsung dianiaya sesama pembantu dan majikannya hingga terluka. Korban diminta memakan kotoran hewan, juga gajinya tak pernah dibayar. Keterangan yang kami lakukan pemeriksaan bahwa memang ada, dari keterangan korban pun ada demikian bahwa korban pernah diminta untuk makan kotoran binatang. Tersangka terancam hukuman tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Diduga karena sang sopir mabuk, sebuah minibus tabrak 3 unit sepeda motor di Jalan Raya Gandasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus tabrak 3 unit sepeda motor di Jalan Gandasari, Desa Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, 5 orang pengendara sepeda motor terluka. 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi langsung menangkap sopir minibus tersebut. Saat diamankan warga, sopir tersebut diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang, tiba-tiba oleng dan menabrak sepeda motor. Karena panik, sopir berupaya kabur hingga akhirnya menabrak 2 sepeda motor lainnya hingga ringsek. Mobil lari pelan-pelan, jalurnya masih ada di kiri, ada motor dari sebelah sini juga. Ya, yang tengahnya itu yang 2 yang parah. Ada berapa motor Pak yang ditabrak Pak? Ada 3, yang pertama yang di depan warung, yang kedua yang lewat, yang parahnya yang 2 itu. Saat ini ketiga korban dirawat intensif di Rumah Sakit Otto Iskandar di Nata Soreang. Sementara sopir minibus masih diperiksa keterangannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Komplotan bajing loncat mencuri muatan gula dalam truk di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku anggota komplotan itu. Kebobolan, jalur Ciwandan, bajing loncat. Rekaman video amatir menunjukkan gula pasir muatan sebuah truk hilang diambil komplotan bajing loncat viral di media sosial. Pencurian gula milik salah satu perusahaan ini terjadi di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara menyobek terpal penutupnya. Jajaran unit reskrim Polsek Ciwandan menyelidiki video tersebut dan menangkap 2 orang pelaku, MR dan GAB, warga lingkungan Warung Juwet, Kelurahan Samangan Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau kecil, sepeda motor, dan karung kosong muatan gula yang sudah dijual isinya oleh pelaku. Ya, pada aksi yang diambil itu mereka mengambil 3 karung gula pasir seukuran 50 kg dengan modus merobek terpal yang mengikuti dari belakang, berdua naik motor, yang salah satunya naik dari belakang, kemudian naik di atas truk, dia merobek, kemudian menjatuhkan karung itu di jalan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, setelah 3 hari penangkapan Satria Juanda alias Wanda, 25 tahun, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda yang berusia 24 tahun. Tak ada yang menyangka Satria Juanda alias Wanda yang masih berstatus mahasiswa ini ternyata pembunuh berdarah dingin.
Wanda diduga telah membunuh dan memutilasi 3 mahasiswi. Setelah memeriksa 8 saksi dan memiliki alat bukti yang cukup, polisi telah menetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda 24 tahun. Hingga kini sudah 6 potongan tubuh korban yang ditemukan. Polisi juga telah memeriksa DNA jasad dan keluarga korban. Terhadap saudara SP, panggilan W sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan untuk alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan penyidik dirasa sudah cukup untuk kita bisa menetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini tahap penyidikan sudah sampai di mana? Ya, sampai saat ini kami masih memeriksa beberapa orang saksi dan juga Penyidik Satreskrim Padang Pariaman saat ini fokus ke kasus pembunuhan dan mutilasi Septia Adinda sebelum menangani kasus pembunuhan terhadap 2 mahasiswi lain atas nama Siska Oktavia Rusdi 23 tahun dan Adek Gustiana atau Cika 24 tahun. Terungkapnya pembunuhan Dedek dan Cika yang dilaporkan hilang 1,5 tahun lalu membuat keluarga terkejut lantaran pelaku ikut saat pencarian korban. Pelaku bahkan sering menghubungi keluarga untuk menanyakan keberadaan korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi Anyus melaporkan. Pemirsa, penyelundupan narkotika jaringan internasional digagalkan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Sebanyak 2 kg sabu disita. Modus pelaku menyembunyikan narkoba di bagian dada serta dalam pembalut wanita. Petugas Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pengungkapan dilakukan sejak bulan Mei-Juni terhadap 4 kasus berbeda yang dibawa oleh kurir wanita melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar. Petugas mencurigai keempatnya hingga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan. Hingga akhirnya ditemukan narkotika yang disembunyikan dengan metode body strapping dan false concealment. Narkoba jenis sabu yang dibawa 4 wanita berinisial VN, KT, H, dan S tersebut disembunyikan di bagian sensitif badan, seperti bagian dada dan dalam pembalut pakaian dalam guna mengelabui petugas. Upaya pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan jaringan internasional. Kini seluruh pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Mematok sewa parkir Rp50.000, kawanan preman berkedok jukir ditangkap polisi di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka kini ditahan di Polsek Wajo. Tim Reskrim Polsek Wajo menangkap 4 orang pria pelaku tindak pidana pemerasan berkedok jukir di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan usai adanya laporan pengunjung pelabuhan yang dimintai biaya parkir hingga Rp50.000. Korban bahkan diancam jika permintaannya tidak dipenuhi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ratusan ribu rupiah hasil parkir liar hingga memeras pengunjung. Dari hasil pemeriksaan terungkap para pelaku telah berulang kali keluar masuk tahanan dan telah melancarkan aksinya selama bertahun-tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka kini ditahan di Polsek Wajo. Sementara polisi mengimbau masyarakat agar tak segan melapor jika menjadi korban pemerasan di jalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Ainus melaporkan.